Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai pembuatan flowchart DFD IRD pada lembaga bimbingan belajar. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Anissa Rahmasari, yang kedua Ayunda Maulidia, yang ketiga Dewi Masruroh, yang keempat Aisyah Faradila, yang kelima Rona Safa, yang keenam Isyafina Quraini, dan yang terakhir Nela Marta. Taman Pendidikan Cendekiawan Muda atau yang biasa disebut Tadika merupakan lembaga bimbingan belajar yang beralamat di Jalan Patimura nomor 42 Samarinda. Lembaga ini telah berdiri sejak tahun 2010 sampai saat ini sudah mempunyai 50 siswa dengan jenjang pendidikan yang berbeda-beda. Ada beberapa program yang diselenggarakan oleh lembaga ini. Yang pertama ada paket Calistung, baca, tulis, dan berhitung. Yang kedua bimbingan belajar untuk SD dan SMP. Yang ketiga persiapan ujian nasional SD dan SMP. Dan yang terakhir Jarimatika. Studi kasus yang kelompok kita ambil yaitu dari Lembaga Bimbingan Belajar Tadika. Pada masa pandemi seperti ini, adanya perlu peningkatan mutu pendidikan, dikarenakan sekolah online dinilai kurang efektif dan mempunyai banyak kendala. Pentingnya keberhasilan mutu pendidikan sangat tergantung dari keberhasilan proses belajar mengajar yang merupakan sinergi dari komponen-komponen pendidikan baik kurikulum, tenaga pendidikan, sarana prasarana, sistem pengelolaan, maupun berupa faktor lingkungan alamiah dan lingkungan sosial dengan peserta didik sebagai subjeknya. Oleh karena itu, dalam rangka mengupayakan peningkatan kualitas program pembelajaran, perlu adanya bimbingan belajar elektronik berbasis web. Pada sistem ini, siswa dapat mengunduh materi dan melakukan konsultasi dengan tentornya melalui media chatting ataupun melakukan sharing dengan sesama siswa lainnya. Hal ini didukung dengan membuat sebuah sistem informasi bimbingan belajar berbasis web yang dapat diakses oleh siswa dari bimbingan belajar yang bersangkutan. Penerapan sistem informasi ini diharapkan dapat membantu kelengkapan pembelajaran konvensional. Pengertian dari DFD atau Data Flow Diagram yaitu suatu model logika data atau proses yang dibuat untuk menggambarkan dari mana asal data dan kemana tujuan data yang keluar dari sistem, di mana data disimpan, proses apa yang menghasilkan data tersebut, dan interaksi antara data yang tersimpan dan proses yang dikenakan pada data tersebut. Kemudian yang kedua, ERD atau Entity Relationship Diagram, yaitu gambar atau diagram yang menunjukkan informasi dibuat, disimpan, dan digunakan dalam sistem bisnis. Yang ketiga, flowchart, yaitu sebuah bagan yang menunjukkan aliran di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Flowchart adalah bagian-bagian yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Perancangan program. Perancangan program ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, ERD atau Entity Relationship Diagram. Yang kedua, DFD atau Data Flow Diagram, di mana pada studi kasus sistem informasi yang kami buat, DFD ini dibagi menjadi 2 level. Yang pertama, level 0 dan level 1, yang meliputi proses daftar, proses login siswa, proses ujian online, dan proses update. Dan yang terakhir yaitu flowchart. Flowchart ini pada studi kasus sistem informasi yang kami buat dibagi menjadi 2, flowchart siswa dan flowchart administrator. ERD atau Entity Relationship Diagram. Pada sistem informasi bimbingan belajar Tadika atau pada studi kasus yang kami buat ini memiliki 11 tabel yang saling berkaitan atau berhubungan, di mana tabel tersebut terdiri dari tabel siswa, tabel kelas, tabel admin, tabel ujian, tabel download, tabel chat, tabel pos, tabel soal, tabel matpel, tabel pertanyaan, dan tabel pilihan.
Berikut ini gambar DFD level 0. Dapat kita lihat bersama bahwa siswa melakukan pendaftaran dengan mengisi identitas yang akan masuk di data siswa. Setelah melakukan pendaftaran, maka siswa dapat melakukan proses login. Apabila sesuai dengan data yang terdapat di data siswa, maka proses login telah berhasil. Apabila siswa telah berhasil login ke sistem, maka siswa akan bisa melakukan ujian online yang mengambil soal di data soal. Administrator melakukan proses login ke sistem. Apabila telah berhasil login, maka administrator dapat melakukan update informasi di data download, data chat, data soal, data siswa, data ujian yang akan ditampilkan pada siswa sebagai user. Berikut ini gambar di FD level 1 proses daftar. Dapat kita lihat di gambar bahwa proses daftar dilakukan oleh siswa. Registrasi dilakukan agar data-data atau identitas siswa tersebut tersimpan di dalam data siswa. Siswa nanti akan mendapatkan konfirmasi registrasi. Registrasi ini dilakukan agar siswa dapat melakukan login untuk mengakses sistem informasi bimbingan belajar. Untuk selanjutnya yaitu DFD level 1 proses login siswa. Nah, ini menjelaskan bahwa bagaimana saja proses-proses yang harus dilakukan oleh siswa. Seperti pada gambar tersebut, yakni dengan cara siswa harus login terlebih dahulu ya. Jadi, siswa menginputkan username dan passwordnya atau mengisi forum pendaftaran yang telah disediakan oleh sistem. Selanjutnya, siswa menunggu autentifikasi, kemudian siswa mendapatkan konfirmasi loginnya, dan siswa bisa mengecek autentifikasi tersebut. Jika siswa sudah melakukan registrasi, maka login akan berhasil dan segera melakukan proses ujian online. Kemudian DFD level 1 ujian online. Seperti pada gambar, hal tersebut menjelaskan proses siswa yang telah melakukan login dan sudah terverifikasi oleh sistem. Yang kemudian siswa dapat mengerjakan soal ujian online tersebut dengan memilih soal di mana soal ini berasal dari data soal. Setelah melakukan ujian online, akan ditampilkan hasil nilai ujian yang dapat dilihat oleh siswa. Dengan cara menampilkan informasi ujian, maka dari itu siswa juga dapat mengetahui update informasi ujiannya. 1. Proses update. Menjelaskan proses update yang dilakukan oleh admin. Admin menginput data pada beberapa masukan yaitu pos, kelas, matpel, pertanyaan, dan pilihan. Yang selanjutnya, data-data tersebut akan tersimpan di data pos, data kelas, data matpel, data pertanyaan, dan data pilihan. Proses update dilakukan untuk memperbarui data-data sehingga informasi yang ditampilkan sistem merupakan informasi yang valid. Siswa. Seorang siswa hanya memiliki hak akses untuk melihat data saja. Pertama, dengan melakukan login melalui formulir login terlebih dahulu. Apabila data password yang dimasukkan sesuai dengan data password yang ada dalam database, maka halaman siswa yang melakukan login akan dibuka. Pada halaman tersebut, terdapat beberapa link yang mengarah pada menu untuk melihat beranda, berita, artikel, profil, chatroom, ujian online, dan download. Setiap siswa hanya dapat melakukan ujian online sesuai dengan data kelas masing-masing. Setelah siswa selesai melihat informasi tersebut, siswa dapat melakukan logout untuk keluar dari halaman. Flowchart administrator. Seorang administrator melakukan login terlebih dahulu untuk masuk ke dalam sistem. Apabila user ID dan password sesuai, maka akan mengarahkan pada halaman admin. Apabila password tidak sesuai, maka sistem akan membawa administrator ke halaman login kembali untuk mengulang. Di halaman admin terdapat beberapa link yang berfungsi untuk menampilkan data kelas, data siswa, data mata pelajaran, data soal, data download, data berita, data artikel, dan data chat, yang semua link tersebut berguna sebagai fasilitas menuju pada proses penambahan data, perubahan data, penghapusan data yang dilakukan oleh admin karena admin memiliki hak akses yang luas.
Kesimpulan, pengkoordinasian masalah pengolahan data-data akademik Lembaga Bimbingan Belajar Tadika meliputi data kelas, data siswa, dan data soal menjadi cepat dan tepat. Dengan adanya sistem informasi bimbingan belajar Tadika, maka dalam proses pembelajaran siswa menjadi lebih efektif dan efisien karena siswa dapat memperoleh soal-soal latihan yang dapat dikerjakan secara online maupun diunduh di website sistem informasi tersebut. Maka dengan adanya sistem informasi bimbingan belajar Tadika, proses penyimpanan data-data akademik lebih menjadi terorganisir karena tersimpan dalam satu database. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan selama presentasi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.